Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Amelia dari kelas TI 4210 NIM 12011849193. Di sini saya akan membahas tentang soal dan pembahasan UAS Statistika Industri. Terdapat soal nomor 1, yaitu sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik 1, jasa keuangan 2, dan pengolahan makanan 3 memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan atau dalam ribuan dolar. Seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini, tabel 1, keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar. Terdapat tabel seperti ini. Kemudian, haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5%. Dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan varians yang homogen. Terdapat pembahasan soal nomor 1, yaitu pengujian hipotesis dengan one-way ANOVA. Kemudian, kita uji hipotesis dulu. Yang pertama, menentukan H0, di mana mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, atau tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Kedua, menentukan H1, yaitu mu1 tidak sama dengan mu2 dan tidak sama dengan mu3, atau ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Karena ini one-way ANOVA, maka statistika ujinya itu statistika uji F. Uji F itu sama dengan MSK per MSE, sama dengan SSK dibagi K-1. Kemudian MS-nya itu SSE dibagi dalam kurung K dalam kurung N-1. Untuk dekomposisi SST-nya yaitu sama dengan SSK plus SSE. Nah, terdapat kita menghitung company-nya, di mana ada 5, kemudian ini ada 3 company. Kita bisa menghitung totalnya, di mana 49,1 ditambah 43,4, 32,9 ditambah 27,8 ditambah 38,3, yaitu 191,5. Dan sama seperti company 2 dijumlahkan, kemudian company 3 dijumlahkan, kemudian kita mencari rataannya, di mana ini dirata-ratakan terdapat hasil 38,3. Nah, kemudian untuk 518,2 didapatkan dari 191,5 ditambah 191,3 ditambah 135,4 didapatkan hasil 518,2. Kemudian dengan N adalah ukuran sampel setiap perlakuan sama, di mana N itu ada 5. Kemudian K adalah banyaknya perlakuan. Di sini company-nya ada 3, jadi K sama dengan 3. Untuk SST, di mana dia adalah jumlah kuadrat total. Untuk SSK, jumlah kuadrat perlakuan, dan untuk SSE, jumlah kuadrat kesalahan. Di mana rumus SST itu sendiri yaitu sigma YIZ kuadrat dikurangi Y kuadrat dibagi N sama dengan 49,1 kuadrat, didapatkan dari data di mana 49,1 kuadrat ditambah 43,4 kuadrat ditambah 32,9 kuadrat dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu 15,8 kuadrat dikurangin 518,2 kuadrat didapatkan dari total yang sudah dihitung. Nah, 518,2 kuadrat bagi 15 sama dengan, dimana didapatkan jumlah 1925,557. Untuk SSK, bisa kita lihat rumusnya sigma YI kuadrat dibagi N dikurangi Y kuadrat di per N. Nah, kita bisa lihat 191,5 kuadrat dari total, di mana totalnya itu dikuadratkan ditambah 191,3 ditambah 135,4 dibagi 5, karena sampelnya itu ada 5. Kemudian dikurangin
total keseluruhannya itu 518,2 dikuadratkan dibagi 15. Karena di sini banyaknya data ada 15. Kemudian didapatkan nilai 418,137 untuk SSE, di mana SST min SSK yaitu 1925,557 dikurangi 418,137 didapatkan hasil 1507,420. Lalu kita ke tabel ANOVA. Nah, kita akan membuat tabel ANOVA di mana sumber variansi yaitu perlakuan, kesalahan, dan total. Untuk perlakuan, di mana jumlah kuadratnya itu yaitu didapatkan dari nilai SSK yaitu 418,137. Untuk kesalahannya didapatkan dari nilai SSE yaitu 1507,420. Kita bisa mentotalkan perlakuan ditambah kesalahan, hasilnya 1925,557. Untuk derajat bebas yaitu 3 min 1 sama dengan 2. 3 didapatkan dari K yaitu K min 1 sama dengan 2. Untuk kesalahan yaitu K N min 1, K-nya itu 3, N-nya itu 5, kurangi 1, hasilnya 12. Untuk derajat bebas yaitu K dikali N min 1, atau 3 kali 5 min 1 sama dengan 14. Untuk rata kuadrat MSK yaitu 209,069. Dan untuk MSE kita dapat 125,618, dan untuk MST kita dapat 137,540, dimana F hitungnya itu MSK per MSE. Kita bisa tahu dan dari MSK per MSE didapatkan nilai 1,664. Kemudian lanjut ke daerah kritis dan kriteria uji. Di sini alfanya itu 0,05, V1-nya itu 2 dari tabel, kemudian V2-nya itu 12. Kemudian dari tabel F diperoleh bahwa F 0,05 dimana V1-nya 2 dan V2-nya 12. Kita bisa lihat V1-nya 2, V2-nya 12, di sini terdapat 3,89. Jadi daerah kritisnya itu 3,89. Nah, kriteria ujinya tolak H0 jika F lebih dari 3,89 dan terima H0 jika F kurang dari 3,89. Kemudian setelah itu kesimpulan. Ternyata FH sama dengan 1,664 kurang dari 3,89. Jadi di sini F hitungnya itu 1,664, dia kurang dari 3,89 atau di sini atau berada di sini. Jadi terima H0 pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk mengatakan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan.